Yo yo. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dongeng wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantukan di filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari, Teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. TTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. TTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. TTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari kantor Kominfo Kota Banyuwangi, tepatnya di Jalan Agus Salim Banyuwangi. Tepuk tangannya meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, COVID-19 tahun 2019-2020 ternyata sedikit banyak menindakbobokkan kita. Karena pada saat itu seolah-olah kasus HIV AIDS tenggelam. Untuk mengingatkan memori kita bahwa HIV AIDS adalah salah satu penyakit yang cukup berbahaya dan cukup harus diwaspadai. Nah, pada malam hari ini JTV berkesempatan mengundang hadirkan para pihak dari keluarga besar Banyuwangi, terutama ada dari pemerintah, kemudian ada pelaku pendamping HIV AIDS itu sendiri, juga ada pembanding. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Saya perkenalkan saja narasumber saya yang pertama adalah
mic-nya Pak Kadis. Bapak Amir Hidayat, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Iya, Mas Samsul. Iya. Ini tampil di CTV untuk keberapa kalinya ini Pak Kadis? Sepertinya pertama kali ini. Wah, ini berarti tahun depan harus berkali-kali ini Pak Kadis. Siap. Iya, kali ini Pak Kadis. Siap. Iya. Oke. Pak Kadis, sebelum kita masuk ke materi, disapa dulu Pak Kadis, terutama keluarga besar Dinas Kesehatan Banyuwangi dan terutama lagi istri dan anak-anak tercinta Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Ya. Baik, terima kasih Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati host acara kita malam ini, Mas Samsul. Ini narasumber kita juga sudah hadir di tempat ini. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran teman-teman tenaga kesehatan, teman-teman peduli HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi yang luar biasa selama ini memberikan support Mas Samsul. Kita tidak bisa bekerja sendiri, ini semuanya atas kerja bersama para pihak terkait, teman-teman di seluruh perangkat daerah, teman-teman di semua lini yang membantu pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kadis kita. Ya. Narasumber yang berikutnya adalah Mas Muhammad Khairon, Ketua Kelompok Kerja Bina Sehat KKBS Kabupaten Banyuwangi. Sehat Mas Khairon? Alhamdulillah Mas. Ini sehat. senior saya ini ya. Kuat. Senior demo maksudnya. Ini kelihatannya bahwa anak dan istri tadi Mas Khairon ya? Iya. Oh ya, ini Mas Khairon ini pemirsa sudah lama sekali bergulat dengan urusan HIV/AIDS. Bahkan berapa tahun Mas Khairon? Sudah 21 tahun. 21 tahun. Sampai beliau ini meninggalkan dunia hitam menjadi dunia putih. Disapa dulu Mas Khairon, keluarga besar KPBS Kabupaten Banyuwangi. Silakan Mas Khairon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada kru CTV Banyuwangi, Bapak Amir, aku Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Mbak Erna, teman seperjuangan, dan semua hadirin yang ada di sini. Terima kasih dan selamat malam. Dan tidak lupa yang di rumah, seluruh petugas lapangan, keluarga besar Kelompok Kerja Bina Sehat, dengan seluruh relawannya juga, mudah-mudahan tetap pantau, karena linknya sudah saya bagi ini. Jadi pantau. Ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk tetap menjaga kesinambungan program ini agar semuanya bisa tetap dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Khairon. Ya. Narasumber saya yang terakhir adalah ini mitra saya dulu di lapangan waktu sama-sama jadi wartawan. Ternyata saya juga kaget, ternyata sudah jadi Dr. Erna Agustina SOS MSI. Tepuk tangan, dosen Universitas 17 Agustus 45 Banyuwangi. Sehat Bu Erna? Alhamdulillah sehat. Bu atau Mbak ini enaknya? Tapi tambah muda. Oh gitu ya? Tambah muda. Ya, ini sudah berapa tahun dinas di Untak ini Mbak? Saya di Untak itu mulai 2017. 2017 per hari ini berarti 8 tahun ya? Iya. 8 tahun. Ini saya bawa supporter. wah, ini disapa dulu semuanya supporternya. Silakan Mbak Erna, silakan. Oke, Diperlihat terima ya. kasih. Selamat malam semuanya. Salam hormat untuk kru GTV, Pak Amir, Mas Khairon, rekan saya lama sekali. Ini sekalian reuni nih Mas. Iya, untuk mahasiswa saya yang ada di sini. Tepuk tangan mahasiswa mana? Tepuk tangan ini dosennya. Ini kelas apa? Visip 5 ya? Oke, jadi Wush. dari kelas bidadari isinya perempuan semua. Cewek Pak semua Samsul, ya? ya. Wah, hebat. Salam juga untuk keluarga besar Untak Banyuwangi, khususnya yang ada di Prodi Administrasi Publik. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, tema sentral kita pada malam hari ini, diskusi kita dalam rangka Hari HIV AIDS sedunia. Kita ingin tahu peran Pemkab dalam menanggulangi bahaya HIV AIDS di Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Kita ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, mic-nya Pak Kadis. Oh iya.
Ini luar Siap. biasa ya Pak Kadis, luar biasa bahwa HIV AIDS ini perlu kita gugah lagi kelihatannya Pak Kadis. Nah, Nggih. kelihatannya warga Banyuwangi juga perlu mendengar penjelasan dari Pak Kadis. Sebenarnya seperti apa peran pemerintah kabupaten ini Pak dalam rangka menanggulangi HIV AIDS ini dulu Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Samsul, para pemirsa GTV. Kita bersyukur dengan support dukungan dari banyak pihak, HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi semakin tahun semakin menurun. Oke. Tapi upayanya terus kita kuatkan, terutama yang pertama adalah penemuan kasusnya, Oh, gitu. Mas Samsul. Nah, upaya penemuan kasus itu seiring dengan fenomena HIV itu seperti gunung es. Oh, Yang nampak itu adalah sebagian dari yang tidak nampak. oke. Nah, bersyukurnya adalah upaya penemuan kasus yang tidak nampak ini terus kita maksimalkan, dan di tahun 2019 itu lebih dari 600 kasus HIV-nya, 644 kasus. Nah, terus menurun 500 kasus, dan hari ini di tahun 2025 di penghujung tahun ini, Akhir tahun ini Pak ya. di akhir tahun ini mudah-mudahan kita bisa tetap kuatkan penemuannya, dan saat ini menurun di 380 Oh, kasus. 300 ya, Ya, 300. demikian juga kematian akibat HIV/AIDS ini juga terus menurun. Kalau dulu lebih dari 100 kasus, saat ini ada di 58 kasus Per tahun ini Pak per ya. bulan November ini. Per bulan November, oke. Nggih. Pak, tapi usaha-usahanya kayak apa ini Pak? Pemerintah daerah dalam rangka ini kan yang Bapak sebutkan tadi kayak gunung es, orang kan tidak sadar, tidak tahu Iya, betul. ciri-cirinya gimana, orang bergaul bebas saja. Padahal ini kan bahaya alias ndrawasi katanya. Iya. Iya, itu yang pertama yang tadi kami sampaikan, jumlah kasusnya yang relatif menurun, mudah-mudahan terus kita kuatkan penemuannya dan semakin menurun. Nah, yang memprihatinkan Mas Samsul ini mohon untuk menjadi kewaspadaan kita semuanya. Kalau dulu kasus HIV itu terutama di kelompok-kelompok yang berisiko, WPS, wanita pekerja seks, pelanggan, terus kemudian LSL dan sebagainya, itu masih ada. Tapi sekarang itu ada kecenderungan untuk populasi umum itu relatif meningkat. Dan tadi yang kami sampaikan ada 380 kasus 380 Pak ya. itu sepertiganya, hampir sepertiganya, 29% itu di kelompok populasi umum. Maksudnya bagaimana Pak kelompok? Populasi umum itu warga yang tidak sebenarnya berisiko. Jadi contoh misalnya pada saat ada pemeriksaan calon pengantin, ini kan kita tes, ada banyak yang kita temukan positif. Itu antara lain. Jadi penularannya saat ini sudah masuk di lingkup rumah tangga. Dan ini Mas Samsul memang perlu kewaspadaan khusus. Kalau dulu pemantauan kita relatif mudah, dan sekarang ini nampaknya kami terus diskusi dengan teman-teman, ini relatif lebih sulit di era teknologi informasi ini. Iya, jadi Nah, saat ini transaksi seksual boleh. itu cukup lewat HP, lewat aplikasi micet, lewat WA dan sebagainya, yang kita tidak tahu ini di mana transaksinya dan dengan siapa saja. micet dan teman-teman ini bahaya ini berarti ya. Menggiurkan tapi bahaya. Luar biasa. Jadi kalau bahasnya teman-teman nanti mungkin Mas Khairan, Bu Erna bisa menjelaskan ini posisinya seperti apa, tapi ini kalau bahasanya Mas Khairan lebih dekat sekali. Kalau dulu kita perlu menjangkau di tempat yang jauh, sekarang cukup via WA, Facebook aja dibuka micet Banyuwangi sudah keluar semua gitu. itu. Nomor HP, sak fotonya dan sebagainya begitu. Nah, kemudian kalau seperti itu Pak, cara untuk men-tracingnya seperti apa Pemda ini Pak? Kan punya kewajiban ini untuk men-tracing, artinya untuk men-screening paling tidak. Bahkan tadi calon kemanten baru tidak sengaja harus melalui vaksinasi katakanlah, ternyata betul. terjangkit juga. Nah. Iya. Yang pertama memang penemuan kasus itu terus kita kuatkan. Di kelompok-kelompok yang berisiko, tempo hari kami terima kasih juga atas dukungan dari Lapas Banyuwangi itu kita lakukan screening di seluruh penghuni lapas. Di kelompok-kelompok berisiko itu kita lakukan screening, kita turunkan tim untuk
melakukan testing. Dan kita sudah menyiapkan di seluruh puskesmas di Banyuwangi itu sudah bisa melakukan voluntary counseling and testing. Jadi kita siapkan tim untuk bisa melakukan testing sekaligus memberikan konsultasi. Ya. Pak Kadis, sebelum ke Mas Hoiron, ini informasinya lokalisasi kan sudah ditutup, Pak. Iya. Apakah memang ada jaminan ditutup top atau memang masih sangat terbuka, Pak? Kalau dulu kontrolnya kan gampang karena tersentralisasi. Iya, Hari ini kan ditutup, khawatirnya kata adik-adik mahasiswa itu liar. Apa betul gimana ini, Pak? Iya. Itulah yang kemudian tadi kami sebutkan. Jadi resiko dan kewaspadaan itu perlu lebih ditingkatkan. Yang ingin kami sampaikan di era teknologi informasi ini penyebarannya sangat tidak terkendali. Jadi dengan transaksi lewat gadget, lewat HP. Itu resikonya semakin tinggi, semakin mudah, dan ini menyulitkan teman-teman yang menjadi pendamping untuk melakukan screening. Tapi kami terima kasih juga, ini banyak pihak sudah kita ajak komunikasi, kita libatkan untuk membantu ini. Kita komunikasi juga dengan PHRI dan sebagainya untuk membantu di KIE-nya, komunikasi, informasi, edukasinya, teman-teman pendamping lapangan dan berbagai pihak untuk melakukan upaya, kalau kami sebut di pencegahan dengan 5 langkah ABCDE itu. Pak, kalau Banyuwangi ini kan luas ini, Pak, 25 kecamatan, 1,6 juta sekitar segitulah. Kalau dari sisi SDM-nya Dinas Kesehatan mungkin nggak, Pak, menjangkau relung-relung kehidupan itu, misalnya seperti sampai dengan apa ini, toh informasinya juga KPA tidak ada, sudah tidak ada gitu juga, Pak. Betul, Pak, ya? Iya. Mas Samsul, jadi begini, yang pertama risiko ini tidak hanya karena Banyuwangi yang sangat luas, terus penduduknya 1,8 juta jiwa, yang sekitar 1,2 juta itu usia dewasa, dan yang perlu menjadi atensi khusus lagi adalah posisi Banyuwangi yang dekat dengan Bali. Ini daerah transit ini, Pak, ya? Iya, ini mobilitasnya tinggi. Banyuwangi juga sudah memilih pariwisata sebagai umbrella pembangunan daerah. Ketika pariwisata sebagai pembangunan, itu pilihan, Pak, ya? Sebagai pilihan, sebagai prioritas, maka kita berharap memang banyak orang datang ke Banyuwangi. Mobilitasnya meningkat, harapannya sosial ekonomi juga meningkat. Maka inilah yang kemudian perlu kewaspadaan, karena ini dimanapun ketika mobilitas tinggi, resiko penyakit menular semakin tinggi juga. Ada potensi, Pak, ada ya? Potensi yang relatif tinggi juga. Nah, ini yang perlu diberikan kewaspadaan secara khusus. Upaya penemuan, pencegahan dan penanganannya harus disiapkan secara khusus juga. Nah, kami bersyukur support dari pemerintah daerah juga luar biasa, SDM, terus kemudian sarana prasarana dan dukungan dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah, saya kira luar biasa. Tapi kita terus mengadvokasi supaya ini bisa ditingkatkan seiring dengan potensi yang juga semakin meningkat itu. Makanya yang tadi kami sampaikan, klinik, rumah sakit sekarang di Kabupaten Banyuwangi hampir seluruhnya sudah siap dengan program melayani itu, Pak, ya? Melayani profilaksis misalnya. Programnya apa, Pak, kalau rumah sakit misalnya RSUD gitu, apa tagline-nya untuk melayani? Kalau RSUD itu menjadi tempat untuk pengobatan. Jadi ARV, VCT juga ada di sana, dan menjadi rujukan untuk tindak lanjut. Ini antara ini yang ada di rumah sakit. Nah, di puskesmas, di klinik ini kita siapkan SDM yang bisa memberikan konseling di awal, memberikan pendampingan dan testing untuk HIV. Jadi ini sebenarnya paketnya lengkap ya, Pak, ya? Tinggal antisipasinya aja sebenarnya seperti apa. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kadis. Nanti kita sambung lagi. Mas Hoiron sekarang. Mas Hoiron sebagai orang yang 21 tahun, ya waktunya cukup lama, jabatan bupati itu sampai 2 periode plus 1 tahun, ya. Mas Hoiron pasti
banyak ya temuan-temuan di lapangan yang sebenarnya juga miris untuk kalangan kita rakyat Banyuwangi. Bisa berbagi Mas Hoiron, kira-kira apa sebenarnya yang paling tidak goalnya yang katanya Pak Kadis tadi ya pencegahan itu tadi, sehingga kemitraan ini jalan dan kewaspadaan kita itu tetap terjaga kan kira-kira. Silakan Mas Hoiron ya. Baik, terima kasih. Jadi kami yang tergabung di kelompok kerja Bina Sehat yang memang ini bisalah dikatakan seperti NGO yang fokus kepada isu kesehatan terutama terkait dengan HIV dan AIDS. Selama ini kami bermitra dengan Dinas Kesehatan, jadi kami mengambil peran untuk melakukan intervensi perubahan perilaku kepada populasi kunci. Jadi ada bahasanya itu ada 5 populasi kunci di dalam pencegahan dan pengendalian HIV. Yang pertama itu PSP, pekerja seks perempuan, ada juga pelanggannya, ada LSL atau yang kita kenal dengan istilah homo, G, homo, LSL, ada TIG, Bisa pakai penyakitnya Pak Kadis. ada TIG dan pengguna nafsa suntik. Jadi 5 populasi kunci ini di Banyuwangi cukup tinggi. Oke. Dan kita sudah lakukan intervensi itu dengan pola-pola komunikasi, edukasi dan informasi. Harapannya dengan apa yang mereka lakukan itu mereka memahami faktor resiko. Jadi target kami adalah yang pertama membangun pemahaman terhadap mereka agar mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Oke. Setelah itu mereka mau melaksanakan dan mempertahankan. Ketika di tahapan ini kami juga terbantu oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah menyiapkan layanan yang begitu komplit. Hampir semua bahkan puskesmas itu sudah bisa melakukan Seluruh testing. puskesmas ini ya? Iya. Oke. Testing VCT. Jadi kami tidak kesulitan karena ketika kami melakukan edukasi itu kami juga melakukan istilahnya itu promosi layanan. Jadi kita dekatkan mereka dengan layanan terdekat untuk melakukan testing seperti itu. Selain itu kami juga karena memang tantangannya semakin besar Berat, sekarang, berat, kami diberikan salah satu alat yang hampir sama dengan testing HIV, yaitu UFT, oral fluid test. Dia menggunakan cairan mukosa di dalam mulutnya untuk testing, tapi itu bukan merupakan tindakan diagnosa, hanya screening. Kalau memenuhi syarat itu segera kami bawa ke layanan terdekat. Baru kemudian kita bisa memastikan bahwa orang tersebut dinyatakan positif atau tidak begitu. Dan satu lagi yang terbaru adalah PrEP. Apa itu Pak? Jadi PrEP itu salah satu upaya yang sekarang digulirkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkes termasuk Dinkes mungkin ya, karena di Banyuwangi sudah ada layanan PrEP. Itu semacam regimen ARV yang bisa digunakan untuk menangkal virus HIV. Jadi ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang punya resiko tinggi. Misalnya kayak PSP itu, pekerja seks perempuan itu bisa konsumsi ini agar tidak tertular virus HIV. PrEP itu obat ya berarti? Obat. Obat. Dan itu sudah ada di Banyuwangi. Sehingga ini juga mungkin sedikit mempengaruhi faktor penularan di Banyuwangi. Kalau hari ini kan kecil ya, mungkin bisa jadi mereka pakai pengaman, sudah pakai aktivitasnya, kondom macam-macam itu ya. sudah aman, kemudian mereka sudah paham dengan faktor resiko sehingga
mereka melakukannya dengan aman begitu. Pak Iron, bentar. Kalau berdasarkan catatan Pak Kadis tadi kan yang terbaru 380 ya. Iya. Kalau dari KKBS sendiri kaum yang jenengan Iya. lindungi itu berapa sebenarnya kaum itu? Ya, jadi kebetulan kami dengan Dinas Kesehatan itu Satu data. datanya sama, Oh. walaupun aplikasinya nggak sama. Jadi kami juga dalam proses recording dan reporting juga menggunakan software. Oh. Kami punya aplikasi khusus yang itu setiap 3 bulan sekali kami sandingkan datanya dengan Dinas Kesehatan. Ini ngalang-alai DPT susu ya disandingkan. Jadi sama agar Tidak ini ya. tidak ada semacam perbedaan. Karena kami juga akan melakukan cross check terhadap jumlah-jumlah orang yang telah bahasanya kami rujuk ya. Kami rujuk itu berapa, itu mesti match dengan miliknya puskesmas yang bisa kami cocokkan dengan sistem RR yang ada di Dinas Kesehatan. Pak Iron, yang terbaru kemarin sempat rame di Kukun itu ada kaitannya dengan kaum jenengan itu kemarin yang rame terus kemudian dibatalkan mau apa midnight apa itu? Bukan. Jadi kalau kami melakukan kegiatan yang sekiranya itu memobilisasi komunitas, itu pasti saya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, terutama pada PPHIV-nya. Karena hari ini kita memobilisasi populasi kunci itu susah. Jadi kami pasti endingnya adalah melakukan testing. Sehingga kami pasti melibatkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Oke. Pak Iron, ini mumpung didengar oleh adik-adik mahasiswa. Dalam kurun 21 tahun itu Pak ya. Apa suka dukanya Pak mendampingi keluarga besar itu ya Pak, keluarga besar kan keluarga besar kita juga itu Iya, kan. betul. Keluarga besar supaya ini juga bisa berbagi dengan adik-adik ini. Karena 21 tahun itu bukan waktu yang singkat loh ya. Dari mulai bujang sampai sekarang anaknya menjadi mahasiswa mau calon dosen. Bisa berbagi sedikit Mas Oren, mumpung ada adik-adik itu Mas Oren ya. Ya, yang pertama kalau boleh jujur itu kan memang awalnya itu panggilan hati. Ya, karena kami memang ditempa di waktu itu masih jadi aktivis lah ya di kampus. Kami memang dilatih untuk peduli itu. Memang panggilan jiwa akhirnya awalnya, tapi lama-kelamaan memang kemudian ada bentuk legitimasi dan kami jadi kemitraan, sehingga kami mencoba istiqomah karena yang kami bantu ini adalah nyawanya orang kan. Oke, nyawanya orang. Nah, suka dukanya adalah banyak sekali orang-orang yang awalnya kami tidak kenal kemudian kenal baik meninggal karena HIV. Jadi mungkin ya puluhan teman-teman sahabat saya yang meninggal karena kasus HIV. Ya memang pada saat itu karena ketidaktahuan, akses informasi, layanan dan lain sebagainya. Tapi hari ini ya karena memang saya tidak ngelem Dinas Kesehatannya ya, tapi memang setup layanan yang ada di Banyuwangi Peran ya. ya itu sudah di mana-mana. Jadi untuk apakah mereka mau akses obat atau testing itu sudah sangat mudah, begitu. Apalagi hari ini teman-teman yang ODA. Kalau dulu masih ada yang dikeluhkan efek samping ARV dan lain sebagainya, hari ini mereka sudah ada kecocokan dengan resimen tertentu. Jadi ada istilahnya itu kayak semacam brand gitu ya. Kalau ARV jenis TLD itu mereka lebih cocok. Bahkan hari ini mereka yang patuh itu ada yang sampai 21 tahun masih survive. Masih survive ya. Oke.
Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Hoiron. Ya. Kalau Mas Hoiron cerita bisa terenyuh kita ya, karena memang misinya menyelamatkan jiwa ya. Ada humanismenya, ada misi kemanusiaannya, ada kesehatannya. Dan tidak banyak orang yang mau kayak Mas Hoiron. Karena pasti kan ya bayangan kita kan akan berhubungan dengan HIV/AIDS itu kan orang pasti berpikir 1000 kali. Tapi Mas Hoiron kita doakan sehat selalu, ya kan, 21 tahun ya, ini luar biasa. Perlu mendapatkan penghargaan ini Pak Kadis sebenarnya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Hoiron ya. Kita ke Mbak Erna dulu. Mbak Erna, saya juga dengar bahwa Mbak Erna panjang lebar, termasuk disertasi terakhirnya juga nulis urusan ini ya. Pariwisata. Kalau yang nulis urusan HIV/AIDS Itu tesis saya. Oh tesis ya, S2-nya nulis itu. Nah ini tadi kan Pak Kadis sudah cerita bahwa memang ada COVID sempat tenggelam, tapi sebenarnya masih ada. Mas Hoiron juga cerita banyak tentang upayanya begitu. Nah sebenarnya seperti apa Mbak sebagai seorang yang juga lama bergelut dengan itu, peran dari kedua sisi ini, terus apa peluang-peluang, lubang-lubangnya juga yang perlu kemudian ditangani lagi, karena eranya juga era digital kan semakin terbuka seperti itu. Silakan Mbak Erna. Iya, betul. Terima kasih Mas Hamzul. Jadi kalau kita melihat sinergitas antara LSM NGO-nya Mas Hoiron dengan Dinas Kesehatan itu sudah luar biasa sekali. Bahkan waktu saya pernah di KPA dulu, Banyuwangi itu menjadi salah satu contoh kolaborasi yang apik dalam penanganan HIV AIDS gitu. Karena kalau di kabupaten lain kita kan sering dulu 3 bulan sekali kita rapat. Itu selalu ada, misal nih dari Dinas Kesehatan mengeluarkan data, NGO-nya enggak seperti itu. Tapi di Banyuwangi itu kita enggak usah janjian. Saya pada saat itu ada Pak Darto, ada Mas Hoiron, datang di ruangan, data ditampilkan itu sudah sinkron. Oh. Gitu loh, apalagi dengan adanya layanan VCT juga layanan yang komprehensif di puskesmas dan juga rumah sakit. Itu luar biasa sekali Mas. Di kabupaten tetangga masih belum seperti ini. Gitu. Jadi, bahkan Banyuwangi itu sekali lagi pada saat itu selalu menjadi pilot project. Tepuk tangan untuk Banyuwangi dulu ya. Lanjut Mbak, lanjut ya. Ya, itu istimewanya di Banyuwangi. Saya nggak ngerti kenapa ya, banyak lobang di HIV/AIDS itu banyak, tapi masih bisa dibenahi oleh 2 elemen ini. Walaupun KPA-nya sudah tiarap lah, mati suri ya Pak Kadis, ngapunten. Jadi masih bisa ditangani gitu. Dulu waktu kami, saya dan Mas Hoiron sinergi di KPA, kita punya pokja di masing-masing kecamatan, kerja. Bahkan di kabupaten, di kecamatan Banyuwangi, kelurahan itu juga punya pokja sendiri-sendiri, gitu. Kita punya pokja pelabuhan gitu. Dan luar biasanya itu bekerja. Tapi sayangnya setelah donornya pergi, ya gak ada yang rumati Mas gitu. Karena memang membutuhkan dana. Ini untuk donor darah atau donor dana ini? Donor dana. Biar jelas Pak Kadis biar dengar. Donor dananya, donornya itu Global Fund itu meninggalkan Indonesia itu 2019. Jadi mulai itu kita diopeni sama APBD. Bagus APBD ngopeni, tapi ya masih ada kekurangannya banyak sekali dengan donor kemarin. Tapi kita tetap bisa sinergi gitu loh. Gitu ya, itu saja sih kalau dilihat dari usaha yang dilakukan dinas, usaha yang dilakukan Mas Hoiron itu luar biasa. Kabupaten lain belum tentu bisa seperti kita. Ini tepuk tangan lagi untuk dia. Mbak, kemudian terkait dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar HIV/AIDS ini tidak terus menggelinding ya, tetapi bisa kemudian di screening terus menurun terus, karena ini kan penyakit cukup berbahaya ya, terutama agar pengetahuan ini juga sampai terutama di adik-adik kita yang hari ini terbuka pergaulannya. Seperti apa Mbak? Ini kedepannya kan juga harus diantisipasi bareng-bareng ini ya. Iya, kalau masalah komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan NGO-nya Mas Hoiron tuh di populasi kunci sudah luar biasa bagus gitu loh. Lalu kita juga punya perda untuk melindungi masyarakat, itu perda tahun 2017 tapi sampai sekarang masih eksis dan bisa diaplikasikan. Itu salah satunya adalah
Catin, calon pengantin harus tes HIV. Oke. Lalu ibu hamil kalau tidak salah usia kehamilan 6 bulan itu juga wajib tes HIV. Ini adalah salah satu produk dari pemerintah yang untuk melindungi generasi muda selanjutnya supaya tidak terpapar HIV/AIDS. Tapi kalau untuk informasi-informasi lain kita lihat sudah banyak ini ya, di Google, di web itu tentang pencegahan penanggulangan HIV/AIDS itu sudah masif gitu. Tapi tadi seperti yang kita bicarakan dengan Mas Hoiron bahwa HIV/AIDS itu semakin dekat. Micet itu loh. Oh. Nah, jadi online tuh luar biasa. Micet kari-kari ini micet itu loh yang berat ya Mbak. Iya. Begitu. Belum lagi ini sudah ada micet, terus lifestyle, gaya hidup yang perlu memang pondasi agama dan keluarga itu harus dikuatkan lebih karena dengan ini sudah micetnya gampang, kita misalnya butuh apa-apa tinggal ya begitu aja udah dapet duit gitu loh Mas. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi kalau mungkin ini bisa untuk anak-anak sekolah ini BK. BK-nya itu bisa lebih dekat dengan anak-anak. Kalau mungkin dulu BK itu identik dengan guru yang yang sangar gitu loh, dengan punishment. Mungkin sekarang bisa lebih dekat lagi begitu. Saya di kampus pun dengan mahasiswa saya, kita sering ada saat-saat curhat gitu loh. Bagaimana dia dengan pacar, bagaimana hubungan dengan keluarga, itu ada sesi konseling ya di sekolah ataupun di keluarga juga sangat dibutuhkan sesi-sesi seperti itu. Jadi supaya kita itu bisa terhindar dari bahaya HIV/AIDS karena kan menularnya dari hal-hal yang enak ya Mas ya. Begitu. Kan ada narkoba, ada free sex seperti itu. Hal-hal yang dilarang oleh agama manapun. Mbak, yang menarik juga tadi statementnya Pak Gadis bahwa Banyuwangi ini adalah daerah transit. Ya kita kan bagaimana Mbak menurut Mbak Erna agar Banyuwangi ini juga tidak menjadi drop-dropan ya. Drop-dropan artinya ada muhibah pendatang yang kemudian juga membawa penderita baru atau membawa wabah baru. Ya seperti itu. Seperti apa sebenarnya ini Mbak? Karena memang rame kan Banyu, apalagi pariwisata, apalagi ada Balinya. Ini kan daerah transit ya. Iya, betul. Kalau kita memang nggak bisa ya Mas ya, kita melarang orang untuk mengunjungi Banyuwangi gitu. Tapi ada di Perda itu bahwa kalau misalkan mau ngadakan pemeriksaan, kalau bahasanya kita dulu gerosokan ya Mas Heran. Gerosokan di hotel itu Dinas Kesehatan bisa kerjasama sama dengan Satpol PP. Satpol PP, oke. Begitu. Nanti ada tipiring, ada sebagainya itu bisa kalau digalakkan. Tapi kalau khusus untuk daerah pariwisata transit khususnya, kalau saya mempelajari dari hasil riset saya kemarin bahwa wisatawan yang sudah terplanning di Banyuwangi berapa hari, dia harus menghabiskan uang berapa, itu malah mereka nggak jajan. Rata-rata untuk wisatawan yang dari mancanegara, begitu. Dan kebanyakan dari hasil riset saya yang jajan itu ini, maaf nih orang-orang yang studi banding, yang rapat, begitu. Dari kita sendiri, maksudnya keluarga kita dari. Jangan nyinggung Pak Kadis lah ini teman. Jadi begitu ya, ini riset ya, pemirsa ini riset ya, ini sekaligus testimoni risetnya Bu Erna, tesis ya. Disertasi ya, oke. Begitu. Jadi ya kalau yang sudah terplanning. Justru yang dari luar kota. Yang dari luar negeri, mancanegara itu malah enggak. Malah kecil ya, malah enggak ya. Karena mereka sudah terplanning. Jadi uang yang dihabiskan berapa, terus berapa hari di sini itu sudah terplanning. Justru yang domestik berbahaya ya. Ya begitulah. Enggak apa-apa, ini riset ya. Ada adik mahasiswa. Saya juga ngajar sedikit-sedikit. Seperti itu. Mbak, saya juga ini membaca dari ini ya. Mudah-mudahan Mbak Erna bisa membantu saya. 18 calon pengantin di Magetan terdeteksi positif HIV/AIDS. Free sex jadi faktor dominan. Maksudnya gimana nih Mbak? Ini World AIDS Day 1 Desember ini. Jadi mereka mengupload 18 calon pengantin ya di Magetan ini. Di Banyuwangi tidak ada begitu calon pengantin? Dulu pernah. Oh. Dulu. Begitu. Tapi itu Mas, kalau di Banyuwangi semuanya kan rapi begitu. Oh. Waktu pada saat saya rapi atau dibuat rapi? Memang
seperti itu karena kita melindungi. Ya Pak Kadis, benar-benar kita melindungi begitu loh. Jangan sampai orang yang sudah terinfeksi HIV dia meninggal karena stres, bukan karena penyakitnya gitu. Kalau seperti yang di Magetan ada 18 Jatim yang sudah terinfeksi, ya bisa dipastikan dia sudah free sex sebelum menikah. Oh. Begitu. Kalau Ini dia luar biasa. fine aja aman, ya pasti. Pasti ya, pasti negatif, tidak ini ya. Iya. Oh, ya ini. Begitu. Ini Tapi, loh. ya itu bedanya. Kalau di Banyuwangi ditemukan itu dari puskesmas tuh sudah langsung ngasih pendampingan. Screeningnya dari sana ya. Screening dari puskesmas lalu ditemukan salah satu positif. Karena saya pernah ini juga sih tahu gitu. Itu puskesmas langsung turun, nangani, ngasih pendampingan, ngasih konseling supaya ya gini. Kalau mau diteruskan ya silahkan, untuk pengobatan dan sebagainya dari puskesmas siap membackup gitu. Jadi apa ya, di Banyuwangi itu benar-benar pelayanan kesehatannya, pelayanan pabriknya tuh saya rasa the best gitu loh. Jadi pantas lah kalau kita dapat penghargaan terus gitu. Ini the best terus ya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan diskusi kita setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Jabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Kamu bingung mau cari sekolah mana? Kenapa nggak di Semandatara aja? Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Semandatara, Jawa Timur telah dimulai. Syarat pendaftaran yang harus dipenuhi. Untuk syarat pendaftaran yang pertama, 1, yaitu warga negara Indonesia mulai dari usia 14 sampai dengan 16 tahun. Nah, persyaratan yang kedua, lulus dari SMP atau MTS derajat atau peserta didik yang masih duduk di kelas 9 pada tahun 2025. Syarat ketiga, nilai rata-rata raport SMP atau MTS semester 1 sampai dengan 4 minimal 80. Dengan nilai mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS tidak boleh kurang dari nilai 75. Nah, syarat yang keempat yaitu tinggi badan pria minimal 160 cm, wanita minimal 158 cm. Dengan berat badan yang proporsional serta melampirkan surat keterangan tinggi badan dan berat badan di dokter, puskesmas maupun rumah sakit. Lalu di persyaratan yang kelima yaitu sehat jasmani dan rohani. Nah, terdapat 6 poin nih. Apa aja sih? Yang pertama, bila berkacamata tidak lebih dari -3. Yang kedua, tidak buta warna parsial atau total. For the third requirement is candidates must not been diagnosed with TBC atau tuberculosis dan penyakit dalam kronis lainnya. For the fourth requirement is candidates must not have tattoos dan berdidik bagi peserta didik laki-laki. Dan yang kelima, tidak merokok dan tidak meminum minuman keras. Dan yang keenam, tidak memakai bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu para orang tua yang saat ini masih bingung, masih belum ada pilihan untuk melanjutkan putra-putrinya. Ayo segera bergegas mendaftarkan di
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Pendaftaran dimulai tanggal 17 November hingga ditutup secara online tanggal 27 Desember 2025. Simak di berbagai medsos dari Kesatrian Bayangkara. Daftarkan diri Anda melalui link www.spmb.semakdatara.sc.id. Terima kasih, kami tunggu kehadiran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran dibuka dari tanggal 17 November hingga 27 Desember 2025. Ayo, tunggu apa lagi? Segera bergabung di Semakdatara, Jawa Timur. Mari bergabung bersama kami di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Akta Mitra Durada. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. Masih bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Pemirsa JTV, kebetulan di hadapan saya ini banyak mahasiswa dari Untak Banyuwangi. Tepuk tangan mana adik-adik mahasiswa ya. Karena narasumbernya yang dua dari Untak Banyuwangi. Yang dua dari Untak Banyuwangi. Pak dekannya ya, Pak dekannya juga hadir ini, Mas Hari PR, senior saya di KPU, jadi mengawal saya juga kelihatannya. Tidak afdol Pak Kadis, Mas Soiron, Bu Erna kalau mereka juga tidak kita berikan kesempatan untuk input lah. Boleh tanya, boleh kritik, ya macam-macam lah, namanya juga mahasiswa. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, oh ya silahkan berdiri, teman-teman dibantu mic-nya, dibantu, nggak apa-apa. Ya. Perkenalkan nama ya Dek, ya semester berapa, jurusan apa. Ya ini masuk JTV masalahnya. Silakan Dek. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Dinda dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Tepatnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Administrasi Publik semester 5. Waduh, tepuk tangan ya. Panggilannya apa berarti? Dinda. Bapak. Oh, Dinda. Silakan Dinda. Baik, Bapak Ibu, di sini pertanyaan saya yang dimana di sini saya berdiri sebagai mahasiswa yang merupakan agent of change yang nantinya dapat mengedukasi masyarakat di sekitar saya maupun teman-teman sebaya. Jadi pertanyaannya, penularan tertinggi HIV/AIDS terjadi dari faktor apa saja, Bapak Ibu? Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan untuk adik Dinda ya. Silakan berikutnya kalau ada lagi. Silakan berdiri ya. Mahasiswa kudu kendel. Langsung ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Perkenalkan saya Citra Yunaka Kumalasari dari jurusan Administrasi Publik semester 5. Jadi di sini panggilannya siapa, Nduk? Citra, Bapak. Oh ya, Citra ya.
Baik, saya di sini mewakili teman-teman untuk bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, di mana pertanyaan saya itu kenapa faktor HIV/AIDS itu tinggi di kalangan gay atau homoseks? Oh. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk. Kalau ada satu lagi supaya 3. Enggak afdol kalau cuma 2, harus 3. Silakan. Tadi ada Dinda, ada Kumala. Oh, Citra. Satu lagi kalau ada cewek-cewek. Kebetulan ini cewek semua. Yang di musola ada? Oh, silakan Pak Kadis dulu. Pak Kadis ada. Kalau ada silakan beli, silakan. Berani mahasiswa berani. Ada Pak Dekannya. Nanti dikasih A sama Pak Dekannya. Saya yang nyuruh nanti. Berani dikasih A. Ayo silakan, nggak apa-apa, tanya aja. Ayo ke depan. Ayo Mel. Oke, ini biar sambil dijawab nanti kalau ada berdiri lagi ya. Ya, silakan Pak Kadis. Monggo Pak Kadis, Mas Soiran bergantian. 2 pertanyaan tadi ya, silakan. Sudah termemori tadi, silakan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Dinda, faktor apa saja yang menjadi penyebab ya. penularan dari HIV/AIDS? Adik-adik semuanya, HIV/AIDS itu ditularkan oleh 4 hal ini. Yang pertama adalah dari darah, kontak darah. Maka terutama di faktor risiko pengguna nafsa suntik itu sangat berbahaya, terutama kalau menggunakan jarum suntik bergantian. Maka kita ada harm reduction, itu kita berikan beberapa kelompok itu secara terbatas supaya tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Itu karena penularan HIV melalui darah yang pertama. Yang kedua itu ibu ke anak lewat air susu. Bisa juga berarti itu Pak ya? Itu bisa. Waduh. Jadi ada saat ini ada beberapa ibu hamil itu yang positif HIV dan ini kita rekomendasikan untuk operasi sesar. Nah, karena kalau itu ada lewat, kontak darah dan kemudian tidak boleh disusui karena kalau disusui itu akan menularkan HIV. Yang ketiga itu dari cairan sperma. Yang keempat adalah vagina. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling besar penularan HIV itu melalui hubungan seks. Maka yang tadi kita bahas sejak awal, bagaimana kita mengalami resiko yang lebih tinggi paling di era rentan dok ya, itu karena hubungan seks bebas yang sekarang ini sulit terkontrol dengan aplikasi micet dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kepada adik-adik saya mohon untuk ikut membantu edukasi kepada teman sebayanya. Terima kasih Dinda, Citra yang saya kira luar biasa tadi memberikan atensi soal HIV. 5 hal untuk pencegahan HIV. Yang pertama kepada adik-adik remaja, yang pertama abstinensia, jangan melakukan hubungan seks. Ini olahraga, kalau perlu berpuasa. Ini kunci dan ini kunci dek ya. Ya, kuncinya ini. Ditahan-tahan, betah-betah nih. Ini harus ditahan. Nah, kepada ada sebagian tertular hubungan seks dan dia sudah berkeluarga. Maka ini yang kemudian kita sarankan dengan yang B ini, be faithful. Harus setia kepada pasangan. Karena kalau di luar kita tidak tahu dengan siapa dan apakah dia ini positif HIV apa tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika tidak mampu yang pertama dan yang kedua, C, gunakan kondom. Gunakan kondom. Ini wajib terutama kalau di luar jajan dan kita tidak tahu ini akan berisiko tertular HIV. Ini masalahnya gak jajan pecel gitu ya Pak ya. C berarti ini tadi bukan, ya kondom ya. Ya, C-nya itu kondom. Nah, yang keempat itu D. Yang keempat itu D. A, B, C, D. D itu no drug. Jangan menggunakan, jangan dekat-dekat dengan narkoba. Karena narkoba dan HIV itu
ini paralel ini ya, paralel, Pak ini bergandengan, Kadis, ini, ya, dekat makanya, sekali kan gitu. Apalagi yang tadi kami sampaikan dengan nafsa suntik itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir E-nya itu edukasi. Kita perlu terus menyampaikan kepada masyarakat soal HIV ini. HIV itu Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang imunitas tubuh, ya, kekebalan tubuh. Nah, itu ada sel di dalam tubuh yang menjadi benteng kita terhadap semua penyakit itu. Itu sel darah putih, itu ada sel CD4 namanya. Itu kalau sudah masuk dan kemudian makanya ini harus segera ikut di penanganan di ARV, antiretroviral virus, itu supaya tidak bereplikasi secara cepat. HIV ini tidak bisa disembuhkan, Mas Samsul. Tapi ini bisa ditahan replikasinya supaya tidak menjadi AIDS. AIDS itu kalau sel CD4-nya itu semakin turun, pertahanannya sudah jebol. Itu bentengnya jebol itu ya. Jebol. Itu terjadi AIDS itu. Maka yang seperti ini adik-adik semuanya ini penting untuk difahamkan kepada teman-teman kita 5 langkah pencegahan ABCDE. Nah, ini yang saya kira penting untuk diketahui. Dan tadi ditanyakan yang sekalian menjawab nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Khairon yang Citra. Kelompok yang paling besar itu antara lain di LSL. LSL itu laki seks lelaki. Jadi LGBT, homoseks itu termasuk kelompok yang tinggi. Tempo hari kita publish itu 30%, tapi namanya sekarang semakin meningkat, Mas Khairon. Nah, saya juga belum mendapatkan sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya. Tapi memang aktivitas seks ini tadi Mas Khairon menyebut ada peningkatan dan ini ekspansinya juga semakin masif begitu. Maka teman-teman semuanya hati-hati. Kita ini kalau dulu agak khawatir anak-anak gandengan tangan dengan perempuan laki perempuan kan gitu. Ini laki dengan laki ini khawatir juga sekarang ini kan gitu. Karena terbukti LSL ini menularkan sekarang ini 30 sampai dengan 40%. Kalau persentasinya 30 Pak ya. Paling tinggi 30. Ini LSL ini meningkat. Ya? Iya, sekarang ini meningkat menjadi 40%. Maka jangan terlalu gandengan dengan saya ini Pak ya. Iya, mungkin itu kami terus mengedukasi setiap kelompok. Saya terima kasih kepada teman-teman pendamping KKBS dan sebagainya. Kami juga punya teman-teman yang pendamping lapangan dari kelompok LSL itu. Kami ajak komunikasi untuk kami masuk ke sana dan kemudian berdiskusi apa yang bisa diupayakan supaya ini bisa dilakukan pencegahan begitu. Tapi memang ini juga masif dan ini terus harus kita rem, dan ini tidak hanya upaya dari teman-teman kesehatan. Saya kira teman-teman semuanya bisa ikut membantu memberikan support bagaimana kita bisa ngerem semua ini. Termasuk adik-adik ini penting Pak Kadis ya untuk ikut ya bersosialisasi lah Pak itu ya. Iya, pendidikan kami berharap nanti satu saat bisa kita lakukan pelatihan dan bisa relawan ya menjadi relawan. Wah, tepuk tangan ini Kak Pak Kadis janji ini ya. Yeah. Pak Kadis sebelum ke Mas Horen mumpung ingat, adakah Pak Kadis sudah buat semacam MOU dengan pemerintah, terutama di Kemenak atau Pengadilan Agama gitu Pak, urusan pengantin ini Pak? Iya, kami sudah lama melaksanakan program ini, kami sudah lama MOU dengan banyak pihak, terutama di Kemenak, KUA seluruh Kabupaten Banyuwangi. Nah, menjadi kewajiban seluruh calon pengantin itu harus tes kesehatan dulu, termasuk tes HIV. Nah, kita pastikan seluruh kondisi kesehatannya bisa diungkap dan kemudian sama-sama dibuka sebelum dilangsungkan pernikahan. Itu berarti sama-sama dibuka sebelum ijab kabul ya? Sebelum ijab kabul. Aduh, bahaya nih Rek ya. Tapi kita tidak hanya membuka, tapi kita memberikan konseling. Kalau kondisinya seperti ini, resikonya seperti ini, apa yang harus dilakukan itu teman-teman sudah memberi konsultasi dan pendampingan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kadis. Mas Horen bisa ditambahkan tadi pertanyaan dari adik-adik. Ada mic-nya Mbak Irna bisa dipakai. Ya, silakan. Ya, jadi kalau yang penanya dari Dinda sudah dijawab secara komplit oleh Pak Kadis. Bapak Kadis. Yang nomor 2 ya, kenapa kok komunitas ini lebih banyak? Jadi
memang karena yang termobilisasi komunitas kelompok resiko tinggi yang paling banyak adalah LSL daripada PSP, sehingga temuan kasusnya cenderung tinggi. Kalau sesuai data saya per Juli sampai akhir November bulan ini, oke. Kami itu sudah menjangkau 1.104 orang. 1.104 orang. Masya Allah. By name, by address, by nick. By name, by address, by nick ya. Ya. Dan ini sesuai standar sama dengan Dinas Kesehatan. Nah, yang berhasil kami rujuk testing itu 561 orang. Yang 500 mengapa Pak? Tidak. Nah, itu karena proses untuk bisa mendekatkan mereka dengan akses layanan itu kan nggak hanya bisa kita lakukan cukup satu kali ketemu. Jadi kita melakukan itu intent. Paling tidak kami juga punya target ketemu 2 kali 3 kali harus testing. Begitu. Sekali langsung nggak bisa ya? Nggak bisa, itu susah banget. Ini butuh ini ya, lobby lah kalau ilmunya Mas Hari itu ya. Jadi karena jumlah yang termobilisasi lebih banyak, jadi temuannya lebih banyak. Mas Haron 1.000 lebih itu warga Banyuwangi semua atau? Nah, ini yang kemudian data terpilahnya mungkin ada di dinas ya. Jadi kalau di kami memang sebagian kami menggunakan metode virtual. Jadi virtual outreach ya, kita pakai ini. Jadi memang dari 1.104 itu tidak semuanya orang Banyuwangi. Tidak semuanya orang Banyuwangi. Itu termasuk yang kami jangkau secara langsung tatap muka juga banyak yang bukan orang Banyuwangi. Bisa dikatakan warga Banyuwangi mungkin hanya 70% dari jumlah itu ya. Dari 1.104 itu. Tapi mereka itu berada pada satu komunitas atau menyebar Mas Haron? Jadi tipologi mereka itu berbeda-beda. Mereka tidak ngegrup gitu. Apalagi yang kelompok middle yang ke atas ya mereka eksklusif. Mereka tidak akan berkelompok begitu. Hanya yang baru-baru ini untuk yang LSL muda itu cenderungnya mereka berkumpul. Kalau LSL muda. Jadi mohon maaf. Jadi LSL muda itu kategori yang mereka masih usia sekolah menengah ke atas sampai perguruan tinggi ya sampai ya masyarakat pada umumnya lah. Ini berarti kategori Gen Z ini ya, anak-anak yang ini ya. Yang LSL muda itu rata-rata Gen Z. Jadi ada friend benefit dan lain sebagainya itu sudah mulai menjadi lazim ya. Jadi ya saya berharap juga ini menjadi satu perhatian bersama. Enggak selamanya laki-laki berteman dengan laki-laki itu aman. Waduh, tepuk tangan ini ilmu baru. Tidak ditemukan di meja kuliahnya ilmu administrasinya Bu Erna ya. Tapi menarik ini kajian sosiologinya. Artinya apa Mas Yong? Bahwa ini terus ciri-ciri masyarakat umumnya mengenalnya gimana? Nah, itu dia. Jadi tidak semua. Jadi paling tidak begini. Kita berdasarkan norma sosial saja lah. Kalau cewek cowok dalam satu kamar pasti nggak boleh kan? Iya. Nggak boleh. Tapi kalau cowok sama cowok di kamar gimana? Boleh itu. Nah, kan itu menjadi tanda tanya yang perlu kita waspadai bersama kan begitu. Karena iya kalau memang mereka hetero, kalau memang kemudian ini kan jadi problem juga. Tapi untuk bisa masuk di komunitas mereka, bisa masuk ini yang lumayan. Saya yakin tidak semua orang bisa masuk. Karena mereka hidden community. Jadi kami pun menjaga privasi mereka. Jadi karena kami juga menggunakan beberapa tokoh kunci yang ada di dalam sehingga kami bisa dengan mudah masuk. Begitu.
Jadi punya intel Mas Heron ini. Iya. Ya paling tidak harus ada orang-orang dalam yang membantu kita. Tanpa itu kita nggak akan bisa masuk. Sama saja dengan misalnya komunitas pengguna nafsa. Kita nggak akan bisa masuk kalau tidak memang kita punya orang-orang yang menjadi relawan di sana. Begitu. Iya, iya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Hoiron. Mbak Erna gantian dijawab dong mahasiswanya. Ya. Kalau yang dari Dinda itu sudah dijelaskan lengkap sama Pak Amir. Oke. Yang dari Citra juga sangat lengkap banget dari Mas Hoiron. Berarti sampean bagian doa dong ini. Penutup aja pesan-pesan gitu. Jadi kalau saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Amir tadi, yuk kita ngadakan workshop atau apa, karena memang mahasiswa itu kan salah satu agen perubahan gitu. Jadi dengan apa ya, kalau dengan mereka tuh teman sebaya, kalau dikasih tahu kan lebih enak daripada saya ngasih tahu mahasiswa kan. Betul. Ada gap ya Mas ya. Itu jadi dulu kami di KPA pernah seperti itu. Nah kita hidupkan lagi, mumpung ada Mas Hoiron, ada Pak Amir yang juga sangat peduli dengan generasi muda, ayo sama-sama kita hidupkan. Kami di Untak siap untuk menerima materi ilmu tentang HIV/AIDS dan semuanya. Terbuka ini ya, ya. Sangat terbuka. Mbak Erna, lepas dari urusan penyakit HIV/AIDS, tadi yang disampaikan Mas Hoiron juga kan menarik, bahwa mereka ini kan juga manusia yang mestinya juga merdeka. Tidak boleh juga kita mendiskriminasi mereka, karena mereka adalah makhluk juga, jadi mereka juga adalah makhluk sosial. Nah, tentu bagaimana ini juga memperjuangkan bahwa supaya juga tidak ada perlakuan diskriminasi lah kepada mereka ini sebagai warga negara tentunya, seperti itu. Karena kadang kita ini kan amit-amit gitu ya, amit-amit kadang jijik dengan orang itu, padahal mereka ini juga kan manusia Indonesia yang punya harkat dan martabat yang sama gitu loh, yang terhadap kepada kita itu. Seperti apa Mbak menurut? Oke, kalau yang untuk teman-teman ODA, dari pengalaman saya, kalau masyarakat Banyuwangi itu kita kasih informasi tentang HIV/AIDS itu mereka sangat menerima. Tapi beberapa kali pernah ada kasus di suatu daerah itu ada yang ODA kabur Mas. Kabur ya? Kabur itu. Tapi itu kita datang, kita ajak ngobrol, ini teman-teman LSM ikut mendampingi dinas puskesmas pada saat itu landai dan mereka bisa menerima, oh sakno yo ternyata begitu. Bahkan dulu pernah saya dipanggil oleh dari kabupaten sebelah, dinasnya ya mungkin kurang greget kali ya. Terus saya dipanggil, di situ ada satu ibu baru melahirkan positif HIV. Satu desa itu nggak mau apa ya, kan biasa kalau orang desa tuh nyambang bayi gitu loh, nggak mau nyambang dan nggak mau berinteraksi. Akhirnya saya dipanggil, pada saat itu tuh saya kasih kue, gorengan dan sebagainya, saya kasih ke masyarakat, itu dikumpulkan Mas di balai desa, saya kasih, silahkan dicicipi, ini buatan saya gitu. Setelah mereka semua makan, enak Bapak Ibu, enak Bu. Akhirnya saya ceritakan, itu yang buat teman-teman saya ODA. Kaget, nanti saya ketularan ini gimana? Nah, akhirnya saya jelaskan satu persatu bahwa sebenarnya penyakit itu bahaya, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari nggak apa-apa kok. Gitulah, akhirnya mereka bisa menerima. Ini perlu dipahami, dipertegas Pak Kadis ya sebenarnya ya. Bahaya, tapi kalau dalam hal interaksi sosial no problem sebenarnya ya. Kecuali kalau kita berhubungan seks dengan odanya baru, atau pakai jarum suntik yang sama barulah ada apa ya, hati-hati gitu. Tapi kalau dalam kehidupan sosial enggak. Saya dan Mas Hoiron kita dulu sering ngopi bareng, rujaan bareng sama teman-teman, itu biasa gitu loh. Dan karena kita tahu penularannya dari mana gitu. Tahu rumusnya ya. Ya, yang penting kita tidak berhubungan seks, tidak pakai narkoba bareng dengan mereka, aman. Kalau ngopi bareng aman ya? Aman. Kecuali setelah ngopi ada cerita yang lain nggak aman itu Pak Samsul. Ya Mbak Erna, tadi cukup menarik yang saya masih termemori statement sama yang pertama tadi, urusan KPA tadi Mbak. Mungkinkah KPA ini kita hidupkan kembali? Karena tantangannya kan semakin berat ini, karena kemarin kan hari ini di merger katanya ya, di merger dengan Pak Kadis lah. Ya. Kalau misalkan mau dihidupkan kembali bisa, nanti kita, akan ada
maksudnya kita hidupkan kembali simpul-simpul Ya, simpul-simpul yang kemarin itu. Ya. Boleh, saya beberapa waktu yang lalu sempat ketemu dengan beberapa teman-teman dari Kesra, itu juga ngomong, ayo tambah KPA ini dihidupkan, eman-eman, maksudnya dananya itu masih ada gitu. Kalau mau dihidupkan terus saya bilang, wah ini kalau menghidupkan KPA ini harus sinergi lagi, maksudnya kita harus ngetok pintu satu-satu lagi gitu. Tidak masalah begitu Mas, kita sih senang-senang aja, tapi nanti kami mohon bantuan dari dinas, dari Mas Hoiron ya, tetap kerja bareng kolaborasi seperti itu. Supaya Pak Kadis ini juga kan nggak repot. Jangkauannya kalau di sana kampus Untak ada, Ibrahimi ada, Staida ada, gitu-gitu kan enak. Dulu pernah kita bentuk kayak gitu gitu. Jadi memang anak-anak muda ini agen yang luar biasa. Dia lebih gercep gitu jalannya daripada kita. Gitu. Karena memang langkahnya mereka kan era digital ini ya sebenarnya. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Erna. Ya. Kita masih ada waktu, kalau adik-adik mahasiswa ada satu lagi nggak masalah. Kalau masih ini dirasa, masa nggak ada yang mau nilai A+. Seperti itu. Dikasih Pak Samsul. Ya, kita ke Pak Kadis. Pak Kadis ini seperti apa Pak? Ke depan kan the next ini akhir tahun, evaluasinya seperti apa Pak? Evaluasi dari HIV/AIDS Banyuwangi dan seperti apa Pak program kita tahun 2026 ini Pak yang tinggal hitungan hari. Iya, Mas Samsul, para pemirsa, tadi sudah kita sampaikan yang pertama terkait dengan penemuan kasus HIV yang terus akan kita kuatkan, kita ingin membuka sebanyak-banyaknya supaya kita bisa ketahui, kita akan tes sebanyak-banyaknya supaya oh ini betul-betul negatif, oh ini ada yang positif begitu. Nah ini penemuan kasus akan kita kuatkan. Nah, target pemerintah yang diamanahkan oleh Kementerian Kesehatan kepada kami dari Dinas Kesehatan Provinsi itu ada 3-0. Oh, 3-0. Ya, 3-0. Jadi yang pertama adalah penemuan kasusnya dikuatkan, tapi harapannya tidak ada atau zero insidennya infeksi zero. baru. Okay. Ya, zero infeksi baru. Okay. Ini yang harapannya pencegahan, upaya pencegahan kita harapkan mendapatkan support dari banyak pihak supaya yang tadi 5 langkah itu bisa dikuatkan dan tidak ada infeksi baru, zero infeksi. Nah yang kedua, kalau kemudian ada tadi kami sampaikan 380 yang HIV, harapannya ini sudah 95% targetnya, 95% atau syukur kalau 100% mengikuti ART, antiretroviral terapi, minum obat ARV. Nah ini yang harapannya bisa memperpanjang kualitas hidupnya. Nah kalau memperpanjang kualitas hidupnya itu berarti tidak ada kematian akibat AIDS. Akibat AIDS. Jadi HIV menjadi AIDS itu kalau tidak diobati, Mas Samsul itu 5 sampai dengan 10 tahun itu pertahanannya. Ya, pertahanannya itu seperti itu. Nah, tapi kalau dengan ARV maka ini akan memperpanjang kualitas hidupnya, menekan replikasi dan bahkan itu bisa kalau misal dites sudah ini rutin, kemudian olahraga, asupan nutrisinya bagus, itu sampai hasil riset menunjukkan undetectable. Kalau sudah undetectable itu bisa sampai untransmittable, jadi tidak bisa mentransmisikan, tidak terdeteksi dan tidak bisa menularkan. Itu ada kasusnya Pak? Gimana? Ada, studi kasusnya ada memang Pak ya? Yang sudah unpredictable tadi. Undetectable. Ada undetectable nah, itu tadi. kalau sudah kualitas ARV-nya sudah bagus, itu bisa undetectable. Nah ini yang zero yang kedua, harapannya kalau sudah undetectable, untransmittable itu bisa zero kematian. Zero kematian. Ya. Nah yang ketiga itu kita terus akan berupaya untuk, tadi sudah disinggung oleh Bu Erna, harapannya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, HIV/AIDS tidak ditularkan dengan jabat tangan. Oh, dengan ini ilmu kulit. Ini ya, dengan jabat tangan tidak masalah, oke. Ciuman juga tidak. Oh, ciuman tapi tidak. Tapi jangan sampai terjadi perdarahan. Ojo sampai mimisen Mas Dera. Ojo sampai mimisen. Ojo banter-banter Mas Dera. Jangan banter karena itu bisa menularkan lewat darah tadi. Nah sehingga hubungan sosial itu bisa, tidak ada masalah, tidak menularkan. Bisa berjalan normal ini Pak. Berjalan normal. Maka harapannya yang ketiga itu adalah
zero diskriminasi. Oh, itu Kita yang terus mendorong memahamkan kepada masyarakat, ini saudara kita, ini teman kita yang perlu diberikan motivasi, Ini penting. tidak stres dan kemudian ini bisa diperpanjang kualitas hidupnya. Nah, Oke. 3-0 ini yang harapan kita bisa terus kita kuatkan mulai saat ini dan di tahun 2026 mendatang dan seterusnya. Oke, luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan dialog kita pada sesi terakhir setelah iklannya akan lewat berikut ini. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Jabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Masih bersama saya di acara Gesah Banyuwangi, Pak Kadis, Mas Hoiron, dan Mbak Erna. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali, tetapi produsernya kelihatannya sudah kontak-kontak. Nah, kita berada di ujung diskusi, ada closing statement 1 menitan. Kalau tadi dimulai dari Pak Kadis, ya sekarang dimulai dari Mbak Erna, nanti terakhir gongnya Pak Kadis. Silakan Mbak Erna ya. HIV AIDS itu memang menakutkan, tapi penularannya tidak semudah yang kita kira. Jadi jauhi virusnya, dekati orangnya. Saya dari Akademisi Untak Banyuwangi siap digandeng oleh Dinas Kesehatan maupun NGO-nya Mas Hoiron untuk menjadi agent of change dalam pencegahan dan juga penanggulangan HIV AIDS. Itu saja dari saya, terima kasih. Thank you Bu Erna, tepuk tangan yang meriah. Baik, jadi melihat faktor resiko Kabupaten Banyuwangi di mana programnya itu jatuh pada pariwisata sehingga kita masyarakat, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan
tentunya senantiasa harus bergandengan tangan. Dan kami juga butuh untuk bagaimana kami bisa melakukan hal yang lebih atas dukungan tentunya dari pemerintah kabupaten. Matur nuwun Mas Heron. Ya, Pak Kadis silakan gongnya. Terima kasih Mas Samsul, para narasumber dan semua pemirsa. Ini masih dalam momen Hari AIDS Sedunia. Kami sampaikan selamat Hari AIDS Sedunia. Mari kita jaga diri, jaga lingkungan, dan jadilah bagian untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi dialog saya cukup gayeng bersama 3 orang narasumber. Ada Pak Kadinsos, Kepala Dinas Kesehatan, Mas Hoiron dari KKPS dan Bu Dr. Erna Agustin. Ya. Mudah-mudahan dialog semacam ini memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, lapil khusus kepada masyarakat Banyuwangi. Dialog ini akan memberikan, terutama terima kasih adik-adik mahasiswa Untak yang hadir di forum yang berbahagia ini. Jangan kapok, nanti kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih atas nama seluruh kru JTV, Pak Kadin, Pak Hoiron dan Pak Bu Erna. Kita akan bertemu pada lain waktu dan lain kesempatan, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mau foto